wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Wahyuni dengan NIM A1D1190080. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran IPS kelas 2 bab 6, yaitu tentang kerjasama di lingkungan tetangga. Nah, tentu kerjasama di lingkungan tetangga ini mempunyai tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dapat memberikan contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. Yang kedua, dapat menceritakan manfaat kerjasama di lingkungan tetangga. Nah, di materi kerjasama di lingkungan tetangga ini, kita dapat mengetahui pengalaman kerjasama di lingkungan. Selanjutnya kita dapat mengetahui bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. Kita juga dapat mengetahui manfaat kerjasama di lingkungan. Nah, baiklah, di sini saya akan mengupas lebih dalam tentang kerjasama di lingkungan tetangga. Yang pertama yaitu ada bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga? Pasti kalian sudah tahu kan bentuk-bentuknya, tapi anak SD itu pasti belum tahu apa bentuk-bentuk dari kerjasama tersebut. Baiklah, yang pertama bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga itu yaitu gotong royong. Nah, yang pertama yaitu gotong royong. Nah, gotong royong itu kerja bakti. Misalnya di desa Mekarjaya, selesai pukul 3 yaitu lingkungannya itu bersih dan rapi. Dia melakukan kerja bakti selesai pukul 3. Dan setelah itu dia berkumpul. Pak RT itu menghimbau kepada seluruh warga agar tidak membuang sampah. Nah, itu bentuk-bentuk dari kerjasama yaitu kerja bakti. Kita akan membuat contohnya ya. Kerjasama yaitu gotong royong. Selanjutnya bentuk kerjasama yaitu membantu tetangga ketika sedang susah. Nah, membantu tetangga ketika sedang susah. Nah, kita sebagai tetangga sama tetangga di desa tersebut, kita juga harus membantu apabila tetangga kita sedang kesusahan, misalnya sedang mempunyai kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita sebagai tetangga harus membantu, karena dengan kita membantu, tetangga kita itu akan menjadi ringan bebannya. Nah, itu juga termasuk bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. Selanjutnya, apalagi bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga? Nah, yaitu contohnya ronda malam. Nah, contohnya di RT 2 diadakan ronda malam. Tujuannya untuk menjaga keamanan. Ronda itu diadakan bergilir-gilir. Setiap orang itu dapat pasti mendapatkan giliran untuk ronda malam agar RT tersebut aman dari pencuri dan sebagainya. Nah, ronda malam itu termasuk juga bentuk-bentuk dari kerjasama. Nah, kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama. Selanjutnya yaitu ada manfaat kerjasama.
manfaat kerjasama di lingkungan tetangga itu apa saja? Yang pertama, manfaatnya pekerjaan terasa lebih ringan. Pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, di dalam lingkungan tetangga, apabila kita saling bantu-membantu, pekerjaan itu akan terasa lebih ringan. Jika kita tidak saling membantu, pekerjaan itu akan terasa lebih berat kan? Nah, lebih baik kita saling membantu antar tetangga di desa tersebut. Selanjutnya, manfaat kerjasama yaitu pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Nah, dengan kita membantu dan saling membantu antar tetangga, pekerjaan yang berat dan yang banyak itu akan terasa cepat jika kita saling bantu-membantu. Selanjutnya, manfaatnya dapat menumbuhkan semangat persatuan. Dapat menumbuhkan semangat persatuan. Nah, manfaat selanjutnya yaitu jika kita saling bantu-membantu di lingkungan tetangga, itu dapat menumbuhkan rasa semangat kita, semangat persatuan kita untuk membantu tetangga-tetangga atau membantu orang lain. Kita itu akan terasa bersemangat jika kita sering membantu tetangga kita. Selanjutnya, manfaatnya yaitu dapat mempererat ikatan keluarga. Dapat mempererat ikatan keluarga. Nah, manfaat selanjutnya yaitu dapat mempererat ikatan keluarga. Yang dulunya kita tidak saling mengenal, apabila kita sering saling membantu di lingkungan tetangga, kita akan memperbanyak keluarga dan mempererat ikatan tali silaturahmi kita. Nah, selanjutnya yaitu ada pengalaman kerjasama di lingkungan. Nah, di dalam kita membantu tetangga kita, pasti kita mempunyai pengalaman apa yang kita rasakan di saat kita membantu tetangga kita. Contoh yang pertama itu Budi membantu warga membuat pagar masjid. Budi sama sekali tidak tahu cara membuatnya. Nah, dengan Budi itu membantu para warga membuat pagar di masjid, Budi sekarang sudah tahu cara membuat pagar. Nah, pengalaman Budi itu termasuk dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dulu kan Budi kan tidak tahu membuat pagar. Sekarang dengan dia membantu warga, dia itu bisa membuat pagar. Itu pengalaman Budi. Contoh selain Budi apalagi? Nah, contohnya Ani. Ani menolong ibu PKK membuat anyaman. Dulu Ani itu tidak bisa membuat anyaman, dan sekarang dengan dia membantu ibu PKK membuat anyaman, dia menjadi tahu cara membuat anyaman. Nah, pengalaman Ani tersebut termasuk
Sama seperti pengalaman yang dirasakan oleh Adi, yang dulunya dia tidak tahu apa-apa tentang membuat pagar, sekarang dia menjadi tahu, yaitu Adi. Itulah pengalaman yang dirasakan oleh Budi dan Adi. Nah, mungkin hanya ini materi IPS kelas 2 bab 6 yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengetahui apa itu kerjasama di lingkungan tetangga, bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga, pengalaman kerjasama di lingkungan tetangga, dan juga manfaat yang dapat kita rasakan apabila kita membantu di lingkungan tetangga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.